Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Halo teman-teman semua, sorry. Nih kira-kira jaringannya aman nggak nih? Tadi aku sempat kelempar dari TikTok keluar teman-teman. Ini soal apa? Ini soal nomor satu guys. Aku juga baru mulai ini soal nomor satu. Jadi ya, jaringannya aman ya? Enggak. Waduh, ini mungkin perkara aku dilempar nih dari TikTok nih. Oke teman-teman, gimana? Masih nge-lag nggak nih? Udah aman teman-teman. Kak, yang live di TikTok bisa ditonton ulang nggak di YouTube? Oh, aku belum upload ulang sih yang di live TikTok ini, teman-teman. Gimana, udah aman? Coba sambil menunggu teman-teman yang lain dijawab dulu ya soal nomor satu yang ini, teman-teman. Nah, sesuai dengan request malam ya, kita selesaiin dulu nih dengan bidan komunitas. Nanti next di akhir soal baru kita bahas lagi apa yang pengen kita bahas untuk besok harinya, teman-teman. Oke Kak Widya, nanti aku upload ya besok mungkin ya aku upload di YouTube. Kak Arkira telat. Aku juga baru mulai kok Kakak. Kak baru mulai Kak. Iya, aku baru mulai teman-teman. Ini nih, Kak mau tanya kalau ahli pertama sama terampil kisi-kisinya beda apa sama ya Kak? Sama aja Kak Yulia. Nanti besok ya, besok aku bikin VT kisi-kisi bidan P3K ya teman-teman ya. Ditungguin aja videonya. Iya Kak, makasih Kak. Tolong diupload ulang di YouTube-nya. Siap Kak Susi. Kak Devi, apa nama channel YouTube-nya Kak? Nama channelnya itu Aulia Sakinah Putri Kak. Ataupun Kakak bisa ke bio TikTok aku itu kan ada logo TikTok, logo TikTok, logo YouTube ya, logo YouTube yang warna biru. Kakak tinggal klik aja nanti langsung diarahin tuh ke web link YouTube aku. Kak, di P3K Bidan apakah ada tentang kesehatan umum? Ada Kakak, ada di kisi-kisinya, ada kok di kesehatan umum teman-teman. Kalau nggak salah ada nanti deh ya besok ya aku bikin story video TikToknya terkait kisi-kisi teman-teman. Jadi bisa kalian screenshot aja besok. Oke, coba dijawab dulu soal nomor satu teman-teman. Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab B, ada yang jawab E juga nih. Nah, kira-kira apa rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan bidan terhadap masalah tersebut? Oke, jadi lagi-lagi carilah jawaban yang matching nih dengan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan bidan terhadap masalah tersebut. Nah, kita harus cari tahu dulu nih masalahnya apa kayak gitu. Oke, masalahnya apa di soal ini, teman-teman? Kak, nomor admin itu nomor kakak sendiri atau nomor gimana? Nomor admin itu memang itu bukan nomor aku guys, itu emang nomor adminnya kayak gitu. Itu untuk pemesanan ebook, tryout dan juga bimbel Kak Erli. Kak, saya mau ikut bimbel ya, nanti saya chat di WA adminnya. Oke, siap Kak Regita, ditunggu ya. Oke, putus-putus jaringannya Kak Regita ya. Yang lain gimana guys, jaringannya aman gak nih? Suara aku keluar ya? Bimbelnya udah sesuai kisi-kisi, udah kakak dan buat apa pengetahuan kalian aja ya teman-teman yang ngajar bimbelnya itu bukan aku tapi dari
tim NIP warriornya sendiri, bukan aku pengajarnya. Oke deh, masalahnya apa tadi ada yang bilang anemia ya teman-teman ya, masalah pada kasus tersebut. Kenapa di saya nggak ada suaranya kak? Coba kakak keluar dulu dari live-nya aku, terus nanti kakak join lagi ke live-nya. Coba kakak keluar dulu ya kak ya, terus nanti gabung lagi. Oke, tanpa lama-lama bahas aja ya soal nomor satu teman-teman. Kita baca dulu pertanyaannya adalah apakah rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan bidan terhadap masalah tersebut. Nah, masalahnya apa nih? Kita lihat dulu kasusnya teman-teman. Dari data kohor ditemukan Ibu Tuni 35 tahun termasuk masyarakat miskin. Tidak punya jam kesmas, hamil anak ke-6, pernah melahirkan 5 anak dan semuanya hidup. Rencana persalinan oleh bidan, tempat persalinan di rumah. Pendamping persalinan suami sudah memiliki transportasi dan calon donor darah. ANC pertama kali tanggal 4 Juli 2017, usia kehamilan 22 minggu. Dengan hasil pemeriksaan berat badan 50, lila 24, tekanan darah 13/8, TFU 22, TBJ 1340, DJJ 140. Kemudian statusnya TT1 ya, status imunisasi TT1, kemudian dia ada anemia. Dilakukan injeksi TT2 ya nih teman-teman. Hasil pemeriksaan dicatat dalam buku KIA. Nah, tolong digeser dikit. Masa nggak kebaca teman-teman, luas loh. Oke, jadi dia di sini udah periksa ya, teman-teman. Dia pergi periksa ya selama hamilnya nih. Nah, ini pemeriksaan yang pertama nih. Berarti dia masuk ke satu akses ya kalau di kohor ya, teman-teman. Kemudian apa nih rencana tindak lanjutnya terhadap masalah tersebut? Kita harus tahu dulu masalah pada ibu ini apa, teman-teman. Yang pertama ada anemia ya, teman-teman ya, anemia. Terus ada lagi nggak masalahnya apa? Masalahnya nih hamilnya nih banyak ya teman-teman ya. Udah multi gravida teman-teman. Ya multi gravida, kemudian usia masih oke lah ya. Karena kan belum lewat dari 35 tahun. Oke, terus apa lagi nih? Kayaknya udah ya itu aja ya masalahnya teman-teman ya. Jadi apa nih rencana tindak lanjutnya? Oke, kalau yang A anjurkan ibu mengurangi makanan yang asin. Kalau yang B pantau kehamilan dengan ANC yang teratur. Kemudian yang C kunjungan rumah segera, yang D perbaikan status gizi, E itu konseling KB. Oke, jadi rencana tindakan lanjutnya itu adalah terkait perbaikan status gizi ya, teman-teman ya, kayak gitu. Supaya apa perbaikan status gizi? Supaya ibunya itu tidak lagi terkena anemia ini, teman-teman. Kayak gitu ya, soalnya kalau udah anemia pasti dia beresiko tuh hamilnya bisa nanti bayinya BBLR ataupun pendarahannya seperti itu atau abortus, teman-teman. Retensio plasenta juga bisa. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang D, perbaikan status gizi, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2 nih. Nah, ini dia soal nomor 2. UGR, ya UGR itu bayinya kecil ya teman-teman ya, nggak berkembang. Bukan nggak berkembang, dia kecil. CC, survei mawas diri. Oke. Ada yang tahu nggak sih survei mawas diri itu apa, teman-teman? Suaranya hilang kak, aku baru ngomong nih. Tadi emang aku diam aja, teman-teman. Ini suaranya ada kan?
24 tadi jawabannya. Soal nomor satu itu jawabannya adalah konseling perbaikan gizi, teman-teman. Oke, untuk soal ini ya kita baca dulu. Bidan Setya baru lulus, kemudian diangkat menjadi bidan PTT di Desa Makmur yang terpencil, merupakan daerah perbukitan nih. Budaya desa tersebut masih banyak berkaitan dengan angka kematian ibu. Misalnya ibu hamil pantang terhadap suatu makanan dan persalinan. Banyak ditolong dukun, apalagi untuk mengetahui masalah di desa makmur, bidan bersama tokoh masyarakat dapat melakukan. Oke, jadi di sini masalahnya adalah angka kematian ibu yang tinggi ya, teman-teman. Nah, misal ibu hamil pantang terhadap makanan nih dan persalinan banyak ditolong oleh dukun. Jadi, kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi di desa tersebut, teman-teman? Ngelek, Kak. Yang lain gimana? Ngelek nggak nih? Suaraku aman nggak? Waduh, kok ngelek lagi ya? Aman, Kak Evi aman nih, aman ya. Yaudah, aku mau kasih tahu dulu kalau nggak salah aku ada nih tentang survei mawas diri ya. Bentar ya teman-teman, aku lihat dulu. Survei mawas diri ya. Nah, ini dia teman-teman ya, survei mawas diri. Jadi itu apa itu survei mawas diri, kemudian kegiatannya apa aja ini teman-teman. Bentar ya, aku naikin dulu. Nah, ini bisa kalian screenshot guys, terkait survei mawas diri atau SMD ya. Oke, jadi SMD atau survei mawas diri itu merupakan pengumpulan data oleh kader, TOMA atau tokoh masyarakat ya, anggota forum desa yang terlatih nih dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disepakati forum desa. Nah, pengumpulan data itu maksudnya pengumpulan pencarian masalah-masalah di desa tersebut, teman-teman. Kemudian adapun kegiatannya yang pertama pemantauan dan pencatatan penyakit serta kesehatan ibu anak, gizi, lingkungan, dan masyarakat ya. Kemudian ada pelaporan cepat kurang dari 24 jam kepada nakes untuk respon cepat. Kemudian ada pencegahan dan penanggulangan sederhana penyakit dari masalah kesehatan dan pelaporan kematian. Oke Kak, bisa di screenshot dulu ya. Kalau udah aku next lagi nih. Udah belum di screenshot teman-teman? Ini terkait survei mawas diri ya. Oke, siap Kak Fitri. Nah, ini juga diidentifikasi nih kalau di SMD itu yang pertama apa aja yang diidentifikasi. Nah, yang pertama masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat dan prioritas penanganannya. Kemudian ada penyebab masalah kesehatan dan perilaku masyarakat nih teman-teman ya. Nah, penyebab masalah kesehatannya tadi apa? Tingginya angka kematian ibu di desa teman-teman ya. Kemudian ada potensi yang dimiliki desa atau kelurahan, UKBM yang ada dan harus diaktifkan kembali atau dibentuk baru. Kemudian adanya bentuk atau dukungan yang diharapkan, apa bentuknya, berapa banyak sumber, bila mana dibutuhkan teman-teman. Ini silakan di screenshot ya terkait survei mawas diri teman-teman. Kalau udah aku lanjutin lagi nih ke soal kalau yang ini adalah MMD nih. Pernah dengar ya SMD itu apa? SMD. Oke, aku lanjutin lagi teman-teman. Jadi untuk soal ini tuh jawabannya adalah yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang C ya. Ya, benar. Jawabannya adalah yang C untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3 nih. Nah, ini dia soal nomor 3 nih teman-teman. Silahkan dijawab. Kak share di YouTube juga dong besok ya teman-teman. Nanti hasil live-nya aku coba upload di YouTube ya teman-teman.
MMD, Musyawarah Masyarakat Desa. Itu kira-kira apa tuh Musyawarah Masyarakat Desa, teman-teman? MMD. Pernah dengar ya semuanya MMD? Ini zaman aku kuliah dulu ada tuh MMD, SMD, waktu bagian mata pelajaran bidan komunitas, teman-teman. Iya, yang selalu nonton YouTube aku tahu lah ya teman-teman jawabannya ya. Karena sering banget ya aku bahas soal ini di YouTube. Nah, soal nomor 3 ya, kita coba baca lagi. Oke, bidan Setia baru lulus, kemudian diangkat menjadi bidan PTT di Desa Makmur. Yang terpencil merupakan daerah perbukitan. Budaya desa tersebut masih banyak berkaitan dengan angka kematian ibu. Misalnya ibu hamil pantang terhadap suatu makanan dan persalinan banyak ditolong oleh dukun. Data yang telah diolah Bidan Setio kemudian disampaikan pada masyarakat makmur pada saat oke, jadi data yang udah didapatin nih teman-teman itu apalagi yang harus dilakukan teman-teman yaitu menyampaikan pada masyarakat di desa tersebut ya, yaitu pada saat lakukan musyawarah masyarakat desa MMD teman-teman. Jadi untuk ini jawabannya MMD itu sendiri apa aja kegiatannya teman-teman. Nah ini aku ada lagi nih MMD ya. Nah ini dia teman-teman bisa kalian screenshot. Ini SMD sorry sorry. Nah ini MMD nih teman-teman ya. Ini MMD. Nah, kalau MMD itu dapat dilakukan secara berjenjang dengan terlebih dahulu menyelenggarakan musyawarah dusun ya, menyajikan hasil analisis data, hasil kajian profil desa, atau hasil SMD. Nah, jadi itu kalau misalnya di suatu desa tersebut ada masalah ya, berarti kan kita harus cari tahu masalahnya apa. Itu dilakukan yang namanya SMD atau survei mawas diri ya. Setelah itu kita olah data-data atau hasil SMD tersebut, baru kita sampaikan di saat MMD seperti itu. Jadi urutannya SMD, MMD, baru nanti ada rencana tindak lanjutnya, teman-teman. Mau SS terpotong. Oh ya, aku naikin dulu ya, teman-teman ya. Nge-lag, Kak. Yang lain nge-lag juga nggak nih, teman-teman? Yang lain nge-lag juga nggak? Nggak ya? Oke, ini boleh kalian screenshot ya terkait MMD. Terus nanti ada lagi nih kalau nggak salah. Nah, ini tujuan dari MMD, teman-teman ya. Tujuan dari MMD itu bisa kalian lihat sendiri nih dan kalian screenshot aja ya. Bisa kalian baca-baca sendiri nanti di waktu senggang atau waktu luang, teman-teman. Yang tadi, Kak, yang tadi apa nih, Kak Nurma nih? Nama YouTube apa, Kak? Nama YouTube aku Aulia Sakinah Putri. Kakak cari aja di YouTube namanya itu. Ada kok. Sama-sama, Kakak. Oke, teman-teman, kalau udah aku back lagi ya ke soalnya. Nah, ini dia. Berarti tadi jawabannya adalah MMD ya. Ini aku turunin dikit biar kelihatan. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4, teman-teman. Ini dia soal nomor 4. Oke, silahkan dibaca, teman-teman. Kak, bagi tips dong supaya bisa hafal cepat. Kalau saran aku nggak usah dihafal, teman-teman. Karena kalau dihafal itu bakalan nanti lupa kayak gitu. Yang penting sering dibaca aja, dibaca dan dipahami. Lama-lama nempel sendiri kok, teman-teman. Nggak usah dihafalin kayak gitu. Oke, nanti di akhir live yang ketinggalan kita ulang aja ya. Kita, apa namanya tuh, kita boleh SS, nanti aku coba scroll dari atas lagi buat kalian SS, teman-teman. Oke, keterlambatan tuh ada 3 atau ada 4, teman-teman. Keterlambatan itu ada 3 atau ada 4. Nih yang A sama B itu 3 keterlambatan, 4 keterlambatan. Kemudian ada belum adanya suami siaga, pendidikannya masih rendah, fasilitas kesehatannya memadai. Ada 3 ya. Kalau yang 4 itu apa teman-teman? 4.
4 itu kalau dia 4 terlalu ya teman-teman. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat ya. Terlalu apa lagi satu tuh? Terlalu jauh jaraknya. Terlalu banyak ya. Oke, jadi soal nomor 4 tuh kayaknya masih sama deh dengan soal sebelumnya. Coba kita baca aja ya. Bedan Setia, Oke, kita coba baca ya. Untuk soal nomor 4. Bidan Setia baru lulus, kemudian diangkat menjadi bidan PTT di Desa Makmur yang terpencil, merupakan desa perbukitan. Budaya desa tersebut masih banyak berkaitan dengan angka kematian ibu. Misalnya ibu hamil pantang terhadap suatu makanan dan persalinan banyak ditolong oleh dukun. Nah, penyebab kematian ibu di desa makmur kemungkinan disebabkan oleh apa nih teman-teman? Ya, jadi dia tuh daerah mana nih? Daerah terpencil ya, daerah terpencil, kemudian masih banyak ditolong oleh dukun ya, teman-teman ya. Berarti kan di situ jarak vaskesnya itu jauh ya, teman-teman. Jarak vaskesnya itu jauh. Kemudian juga tidak ada nakesnya mungkin ya, sehingga persalinan itu banyak ditolong oleh dukun, teman-teman. Kayak gitu. Satu lagi kalau keterlambatan apa lagi ya? Keterlambatan mengambil keputusan ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. 3 keterlambatan itu penyebab kematian ibu di desa makmur ini, teman-teman ya. Dilihat dari kondisi geografinya ya, teman-teman. Dia tempat yang terpencil ya, daerah perbukitan. Pastinya untuk menjangkau si vaskes ini tuh sangat jauh, teman-teman. Kemudian juga penyebab ditolong oleh dukun kemungkinan tidak adanya nakes ya ataupun jarak si vaskesnya itu jauh sehingga masyarakat di desa tersebut lebih memilih untuk ditolong oleh dukun saja seperti itu teman-teman. Ngelek kak, yang lain ngelek nggak teman-teman? Dan aku mau kasih tahu nih ada 3 keterlambatan ya mungkin kalian udah tahu juga nih. Nah ini dia. Ada faktor 3 terlambat, ada faktor 4 terlalu. Sabar aku naikkan lagi. 3 terlambat itu teman-teman. Ada terlambat mengenali bahaya persalinan dan mengambil keputusan. Boleh kalian screenshot nih, kemudian terlambat dirujuk ke vaskes ya, mungkin karena perjalanannya jauh kayak gitu ya. Nah, kemudian terlambat datang ke tenaga kesehatan. Nah, ini juga kemungkinan jauh ataupun di desa tersebut itu tidak ada nakes, teman-teman. Nah, ini kalau 3 terlambat. Nah, kemudian ada lagi yang 4. Kalau 4 itu 4 terlalu ya, yaitu terlalu tua hamilnya di atas usia 35 tahun. Kemudian terlalu muda hamil di bawah usia 20 tahun ya, itu kan eh, organ reproduksinya belum sepenuhnya matang ya, teman-teman ya, kalau di bawah usia 20 tahun. Kemudian terlalu banyak jumlah anak nih, lebih dari 4, multi teman-teman. Kemudian ada lagi terlalu dekat jarak antar kelahiran atau kurang dari 2 tahun. Kayak gitu ya, itu untuk faktor 4 terlalu. 4 terlambat itu berarti cuma mengecoh ya kak? Iya kakakku. Tapi kenapa di soal tryout saya 4 terlambat kak? Itu jawabannya yang benar adalah 3 terlambat ya teman-teman. Mungkin adminnya salah ketik seperti itu. Untuk penyusunan TO bukan aku ya, aku cuman ebook aja kayak gitu. Oke teman-teman, kalau udah di screenshot ya, aku balik lagi nih ke soalnya. Nah, oke. Jadi jawabannya adalah yang A, 3 terlambat ya, yaitu telat telat rujuk, kemudian terambil keputusan dan telat mendapatkan pertolongan dari nakes. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5 nih. Boleh teman-teman jawab semua, teman-teman. Jadi yang di TO salah ya, Kak? Iya, yang benarnya 3 terlambat. Mungkin dari adminnya ada salah ketik, teman-teman. Kayak gitu, kesalahan teknis ya.
Oke, ini lanjut ke soal nomor 5. Jadi biar nggak ketinggalan, begitu aku kasih soal langsung di SS aja teman-teman. Oke, jawabannya apa? E. Kriteria desa siaga tuh harus ada apa aja sih teman-teman? Yang tahu boleh dong. Yang milih E nih. Ayo, kriteria desa siaga tuh ada apa aja teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kapan Ibu ada pembahasan apa nih? Ambulans siaga, oke. Selain ambulans siaga apa lagi? Masa cuma ambulans siaga aja teman-teman? Harus ada posyandu, iya benar ya. Tabulin, suami siaga. Oke. Oke, coba kita bahas ya teman-teman ya untuk soal nomor 5. Seorang perempuan usia 24 tahun, warga desa Geneng yang termasuk desa terpencil jauh dari bidan maupun sarana kesehatannya, meninggal karena mengalami perdarahan nih setelah bersalin yang ditolong oleh dukun. Darah yang keluar warna merah tua, kontraksi uterus lembek, untuk menghindari untuk menghindari kasus seperti tersebut, kasus di atas pada ibu yang lain, maka bidan melakukan kegiatan. Oke, diagnosisnya apa nih teman-teman? Atonia ya, kontraksi uterusnya lembek. Ngelek Kak, waduh yang lain ngelek nggak nih? Atau cuma Kak Rizka aja yang ngelek? Atonia ya, oke jawabannya atonia. Nah teman-teman, jadi untuk menghindari kasus seperti ini terjadi lagi ya, yaitu persalinan nih yang ditolong oleh dukun, kemudian jarak desa yang terpencil jauh ya teman-teman, dimana kalau atonia itu udah kita tangani dengan KBI, KBE, kemudian kita apalagi suntik dengan uterotonika ya, tapi nggak ada hasilnya juga ya mau nggak mau kita harus rujuk ya teman-teman. Nah ditambah lagi nih desanya terpencil, kendaraan susah kayak gitu teman-teman. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan nih supaya masalah ini tuh tidak makin parah gitu teman-teman. Masalah ini tuh bisa teratasi dengan baik atau dengan maksimal. Apakah dengan kursus dukun bisa menurunkan angka kematian ibu, teman-teman? Kemudian apakah melakukan penyuluhan? Nah, melakukan penyuluhan bisa, tapi penyuluhannya itu terkait apa kayak gitu. Nah, pendataan ibu hamil seluruh desa. Apakah dengan pendataan ibu hamil seluruh desa itu bakalan bisa menjangkau ke vaskes-vaskes kesehatan yang jauh atau bisa menurunkan angka kematian ibu, teman-teman? Kayak gitu. Nah, mengklasifikasikan ibu hamil ke golongan atau tingkatan risiko. Kemudian ada lagi yang pendekatan pada para pemegang kebijakan dalam pelaksanaan desa siaga. Oke, jadi untuk soal ini tuh jawabannya adalah yang E ya, melakukan pendekatan pada para pemegang kebijakan dalam pelaksanaan desa siaga. Nah, jadi yang harus dibentuk itu adalah desa siaga, teman-teman. Desa siaga, misalnya kan harus ada ambulan desa ya, teman-teman. Nah, itu bisa untuk sarana mencapai ke tingkatan vaskes yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, kemudian di dalam desa siaga itu kan harus ada posyandu juga ya, di mana di dalamnya untuk memeriksakan kehamilan pada ibu hamil tersebut, mendeteksi resiko-resiko tinggi ya kayak gitu. Kemudian apalagi harus ada bidannya juga pastinya teman-teman. Nah kalau nggak salah aku ada nih kriteria desa siaga. Nah ini teman-teman kriteria desa siaga. Kak besok soal kebidanan untuk yang formasi DRS Kak. Oke siap kakakku. Nah, ini kriteria desa siaga ya. Ada forum masyarakat desa, kemudian ada pelayanan kesehatan dasar sesuai kompetensi. Ini misalnya mungkin Poskesdes ya, ataupun Polindes kayak gitu. Ada upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Nah, kemudian ada pengamatan berbasis masyarakat, berjalannya P4K ya. P4K tuh tahu kan yang kertas yang warna biru, merah itu yang untuk ibu hamil, teman-teman dan dibina oleh puskesmas Ponet nih. Nah, ini dia nih, supaya bisa mendeteksi resiko-resiko tinggi pada ibu-ibu hamil yang emang beresiko. Nah, kemudian ada sistem siaga nih, bencana dan kegawat daruratan. Kemudian ada pembiayaan berbasis masyarakat, mempunyai lingkungan yang sehat, masyarakat ber-PHBS.
Oke. Nah, ini dia tadi nih kegiatan desa siaga tuh dimulai dari apa aja, teman-teman ya, boleh di-screenshot. Kak, sama nggak soal ahli pertama bidan sama terampil? Sama aja, Kakak. Sama aja. Oke, jadi ini ada kegiatan desa siaga ya. Yang pertama itu forum desa siaga nih ya. Ini manusia-manusianya. Kemudian di dalam forum tersebut dibentuklah SMD atau survei mau sendiri yang tadi kita cerita ya, SMD untuk menentukan masalah kesehatan ataupun masalah-masalah yang ada di desa tersebut. Kemudian hasil dari SMD tersebut kita bacakan di saat musyawarah masyarakat desa. Kemudian baru dilakukan perencanaan pembangunan desa, kemudian baru pelaksanaan kegiatan pembinaan, teman-teman. Seperti itu. Kak, soal puskesmas dengan RS beda nggak, Kak? Maksudnya di sini bukan yang kerja di puskesmas, bekerja di rumah sakit itu soalnya per instansi enggak, teman-teman, digabungin semua. Jadi di dalam soal P3K itu pasti ada berkaitan dengan bidan yang eh, bidan komunitas. Biasanya kalau bidan komunitas atau PWSKIA, kohar itu kan lebih ke orang puskesmas ataupun bidan desa ya teman-teman. Tapi kalau kayak dosis obat, tindakan, kasus gawat daruratan itu lebih ke rumah sakit teman-teman. Jadi soalnya itu gabung dalam satu paket. Tapi kan banyak paket ya, tergantung nasib kalian aja teman-teman. Lebih banyak dapat yang mana kayak gitu. Bidan khusus dan umum beda nggak, Kak? Maksudnya apa nih bidan umum, bidan khusus, teman-teman? Maksudnya ini materi kisi-kisinya, kesehatan umum sama khusus. Kak, paket tryout-nya bisa dikerjakan berulang atau hanya sekali pengerjaan? Bisa dikerjain berulang-ulang, guys, untuk paket tryout-nya. Oke, aku back lagi ya. Balik lagi ke soalnya. Oke, jadi untuk soal ini tuh tadi jawabannya adalah yang E. Aku turunin lagi. Daftar tryout-nya di mana, Kak? Daftar tryout-nya nanti di akhir live ya, aku spillin. Nah, ini dia. Mana lagi? Oh, ini, nomor 6. Nomor 6 silahkan dijawab, teman-teman. Ke cara ikut pakai tryout sama bimbel. Oke, nanti untuk tryout, bimbel, dan ebook aku tulisin di akhir live ya, teman-teman, gimana caranya. Bukan, Kak, tahun ini formasi umum dan khusus mungkin, Kak? Formasi umum dan khusus kayaknya sama aja ya ujiannya, teman-teman. Soalnya kisi-kisinya sama aja. Soalnya sama aku cari di internet kayaknya belum ada dibedain deh yang formasi umum sama formasi khusus. Cuma yang dibedakan dari formasinya aja sih. Tapi kalau untuk soal pastinya sama semua dong kayak gitu. Semua materi kebidanan harusnya keluar kayak gitu. Oke, silakan jawab soal nomor 6, teman-teman. Yang tidak termasuk kriteria desa siaga adalah rata-rata jawabannya D ya nih. Jawaban terbanyak dikirim adalah D. D itu terbentuknya arisan desa wisma. Desa wisma tuh apa, teman-teman? Desa wisma itu kayak ibu-ibu PKK bukan sih? Ya, desa wisma, teman-teman. Benar nggak yang tahu nih atau ibu-ibu PKK? Iya, Kak, PKK. Oke, siap. Live-nya sampai jam berapa, Kak? Bentar lagi kita selesai. Malam ini kita ada 10 soal, jadi 4 soal lagi kita bahas, teman-teman. Oke, aku bahas aja ya untuk soal nomor 6 ini. Oke, soal nomor 6. Kita baca bareng-bareng. Seorang perempuan usia 24 tahun, warga desa Geneng yang termasuk desa terpencil jauh dari bidan maupun sarana kesehatannya. Meninggal karena mengalami perdarahan setelah bersalin yang ditolong oleh dukun. Darah yang keluar warna merah tua, kontraksi uterus lembek, kemudian dilanjutkan dibentuknya desa siaga. Oke, yang tidak termasuk dalam kriteria desa siaga adalah, tadi kan udah aku kasih tahu ya, kriteria desa siaga itu apa aja. Nah, ini ada dasolin, ya teman-teman. Kemudian ada ambulan desa ya, ada bank darahnya juga ini. Kemudian ada gerakan suami siaga. Nah, yang tidak termasuk itu adalah yang D. Terbentuknya arisan desa wisma, teman-teman. Oke, jadi untuk soal nomor 6 itu jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 7.
Nah, ini dia soal nomor 7, teman-teman. Ini ada keterlambatan ya. Keterlambatan tuh ada 3, teman-teman. Terlambat merujuk, terlambat sampai ke terlambat sampai ke vaskes ya, terus terlambat mendapatkan pertolongan nakes dan terlambat mengambil keputusan, teman-teman, ataupun mendeteksi resiko kehamilan. Kak, cara pengisian PWSKIA kemarin udah aku kasih tahu teman-teman PWSKIA, atau kakak kemarin nggak hadir ya di live aku terkait pengisian PWSKIA. Nah, soal nomor 7 itu, seorang perempuan usia 24 tahun, warga desa Geneng ya, termasuk desa yang terpencil dan jauh, bidan maupun sarana kesehatannya, meninggal karena mengalami perdarahan setelah bersalin. Yang ditolong oleh dukun, darah yang keluar warna merah, tua, kontraksi uterus lembek. Cara mengatasi permasalahan di desa Geneng diharapkan tidak terjadi keterlambatan-keterlambatan dalam pelayanan, yaitu keterlambatan A. Terlambat merujuk, B. Terlambat penanganan, C. Pengambilan keputusan, D. Terlambat mendapatkan informasi, E. Terlambat tiba di tempat rujukan. Oke. Jadi ini aku pernah juga ya dapat kasus perdarahan, teman-teman. Kasus perdarahan seperti ini yang mana ngerujuknya itu sangat-sangat jauh ya ke rumah sakit rujukan yang paripurna, teman-teman. Jadi saking udah habisnya darah itu, waktu itu aku belum kerja ya. Aku waktu itu mungkin masih jadi mahasiswa nih, aku tahu cerita-cerita dari mereka-mereka senior aku. Jadi sampai saking banyaknya perdarahan ya, mungkin kalau nggak salah aku entah karena retensio atau karena atonia, aku juga kurang tahu, senior aku yang cerita. Jadi sampai tinggal plasma darahnya aja, teman-teman. Ujung-ujung meninggal nih pasiennya nih. Karena terlambat itulah tadi. Oke, ada yang E, ada yang B, ada yang C. Oke, kita coba balik lagi ya ke yang 3 terlambat tadi. Nah, ini tuh ada terlambat mengenali bahaya persalinan dan mengambil keputusan, kemudian terlambat dirujuk ke vaskes, terlambat ditangani oleh tenaga kesehatan. Kita lihat nih, ya masalahnya itu daerahnya itu terpencil ya, desa tersebut terpencil jauh dari bidan ya, jauh sekali dari bidan maupun sarana kesehatannya. Nah, sehingga membuat pasien tersebut meninggal nih akibat atonia uteri ya yang tidak tertangani. Apalagi dia lahir ke dukun. Dukun kan nggak ngerti ya teman-teman gimana cara menangani atonia uteri kayak gitu. Jadi kalau kontraksinya terus-terusan lembek ya alias nggak ada kontraksi kan artinya keluar terus nih darahnya teman-teman. Oke, terlambat merujuk. Bukan ya teman-teman ya, bukan terlambat merujuk ya. Kemudian terlambat penanganan. Pengambilan keputusan, terlambat mendapatkan informasi, terlambat tiba di tempat rujukan. Oke, antara B sama E nih, kira-kira yang mana teman-teman? Sebenarnya soalnya ngecoh ya. Kamu mulai live jam berapa? Aku live jam 7 malam, teman-teman. Jam 7 malam ya, aku live-nya. Kira-kira live-nya setiap hari atau apa nih? Tergantung lah ya. Kalau misalnya aku ada kerjaan, mungkin aku bakalan bikin di story. Kalau aku nggak bisa live. Harusnya sih setiap hari aku live-nya. Jadi untuk jawaban ini itu terlambat apa teman-teman?
terlambat mendapatkan penanganan dari nakes ya teman-teman ya. Bidan kan nakes juga kayak gitu. Nah, jadi untuk soal ini itu adalah yang B, terlambat mendapati penanganan kayak gitu. Karena ya ini tadi nih, desanya itu terpencil jauh kayak gitu. Oke, ya lanjut lagi ya ke soal nomor 8. Soal nomor 8 boleh dijawab teman-teman. Ini masih lanjut ya ke kasusnya, tadi sama. Nah, yang ditanyakan adalah untuk menghindari keterlambatan merujuk itu dapat dilakukan dengan gampang lah ya teman-teman ya. Keterlambatan merujuk dapat dilakukan dengan apa nih di desa siaga? Pembentukan tabulin itu tabungan ibu bersalin ya teman-teman, tabulin untuk biasanya ibu-ibu yang kesulitan dana, tapi sekarang kan udah ada BPJS ya teman-teman. Ada ke membentuk suami siaga nih, siap antar jaga nih ya. KPKIA tuh apa teman-teman? KPKIA Kode Wisma tadi tuh ibu-ibu PKK tuh. Ambulan desa. Ambulan desa tuh sarana transportasinya ya. Oke, kebanyakan yang jawab ya. Kita lihat dulu nih pertanyaannya adalah untuk menghindari keterlambatan merujuk dapat dilakukan dengan, oke, ini kasusnya sama ya teman-teman ya, nggak perlu aku ulang lagi. Oke, jadi kira-kira untuk menghindari keterlambatan merujuk itu dapat dilakukan pembentukan ambulan desa ya teman-teman. Ambulan desa ini sebagai sarana transportasi untuk sampai ke tempat rujukan kayak gitu. Ambulan desa atau ambulan siaga gitu teman-teman. Oke, gampang lah ya soal nomor 8 nih. Kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Nah, ini dia soal nomor 9 teman-teman. Kak, tipsnya Kak, bagusnya baca kasus dulu atau pertanyaan dulu? Saran aku Kak Yasmin baca pertanyaan dulu Kak. Jadi misalnya pertanyaannya apa ya? Apa rencana tindakan pada kasus tersebut? Misalnya kayak gitu. Jadi di otak kita itu udah terframe, oh yang ditanyakan ada rencana tindakan nih. Baru kita baca kasusnya. Misalnya kasusnya nih terkait apa nih? Misalnya atonia. Jadi rencana tindakan kalau atonia itu apa? Jadi langsung kita baca ke opsinya jadi lebih cepat kayak gitu untuk waktunya ya biar menghemat waktu juga. Aku waktu ujian CPNS kemarin gitu juga. Aku baca ke pertanyaannya dulu baru aku baca ke apa ke kasusnya kayak gitu. Jelas ya teman-teman untuk soal nomor 9 ini. Soal nomor 8 tadi jawabannya apa Kak? Ambulan desa, kakakku. Oke, kita bahas ya soal nomor 9 nih. Kita baca dulu apa yang ditanyain dia nih. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Oke, tindakan awal teman-teman. Tindakan awal ya. Tindakan yang pertama kali nih yang harus dilakukan pada kasus. Kita lihat kasusnya apa. Kasusnya seorang bidan melakukan pengkajian pada desa binaannya. Kemudian data yang diperoleh banyak perempuan yang menjadi PSK sekitar 40% dari usia reproduktif. Sehingga banyak terjadi infeksi menular seksual atau IMS. Bahkan kasus Bahkan kasus Blenor. Masyarakat berpikir kondisi yang terjadi adalah hal biasa dan pelaku merupakan pahlawan keluarga. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Kayak kira-kira tindakan awal apa nih terkait infeksi? Nah, kalau yang ditanyakan rencana tindakan ya pastinya melakukan penyuluhan ya teman-teman. Kalau yang ditanyakan rencana tindakan pastinya melakukan penyuluhan tentang cash pro ya teman-teman. Penyuluhan tentang cash pro, tentang IMS, seperti itu. Nah, tapi sebelum kita melakukan penyuluhan, itu kan pasti ada tindakan awalnya dulu, teman-teman ya. Apa sih yang pertama sekali kita lakukan sebelum ke penyuluhan?
itu pasti adanya pendekatan tokoh masyarakat, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Pendekatan tokoh masyarakat supaya apa? Supaya warga atau masyarakat di desa tersebut itu bisa mau menghadiri ya ataupun mengikuti apa kata sinakesnya atau bedanya ini terkait penyuluhan tersebut. Kayak gitu. Karena yang bisa mengubah pola pikir atau pola kebiasaan, pola perilaku masyarakat desa itu adalah orang-orang yang disegani oleh si orang-orang desa tersebut ya, misalnya petinggi-petingginya, tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya ya, ataupun pejabat setempatnya kayak gitu. Oke, jadi untuk soal ini itu jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir nih. Nah, ini dia soal yang nomor 10, teman-teman. Oke, lanjut ya. Soal nomor 10, teman-teman. D. Konseling penggantian jenis kontrasepsi. Kenapa nih rata-rata jawabannya yang D, teman-teman? Coba dong. Kenapa nih jawabannya banyak yang D? Ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa harus diganti, teman-teman? Kak, kapan rumusnya jadikan VT? Rumus PWS ya nanti ya kak ya. Besok kayaknya lusa deh aku jadiin VT. Umur kak, umurnya 48 tahun. 48 tahun kenapa teman-teman? Dia pakai kontrasepsi apa tuh? Suntik ya. Emang kalau pakai kontrasepsi suntik usia 48 tahun, hmm, nggak boleh ya? Hormonnya, oke. Jadi mengganggu hormon ya teman-teman. Jadi menutupi nih gejala-gejala menopausnya ya. Oke, coba kita baca dulu ya pertanyaannya itu apa. Pertanyaannya rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Oke, kita lihat ya untuk soal nomor 10 nih kasusnya apa. Bidan melakukan pendataan ke desa ya, didapatkan seorang perempuan usia 48 tahun mempunyai anak 3. Pada saat dilakukan pendataan, ibu mengatakan menggunakan alat kontrasepsi suntik sama 7 tahun. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 12/8, nadi 90, pernafasan 24, suhu 36,7. Nah, rencana tindakannya apa teman-teman? Itu rencana asuhan. Kalau yang A tidak melakukan intervensi apapun. Yang B itu memberikan pujian atas usaha ibu. Yang C melakukan koordinasi dengan kader. Yang D konseling penggantian jenis kontrasepsi. Yang E itu mengingatkan untuk kunjungan ulang penyuntikan. Oke teman-teman, jadi di sini ditandai ya. Usianya 48 nih, udah anak ketiga ya. Nah, harusnya KB yang disarankan itu adalah KB yang jangka panjang ataupun yang permanen ya, teman-teman. Oh, permanen itu bisa MOW ya, ataupun IUD ya, teman-teman. Kayak gitu. Karena ini usia 48 tahun itu apa namanya tuh hormonnya pasti bisa menutupi gejala-gejala menopause tadi seperti itu. Baik kalau misalnya dia pakai suntik KB yang 3 bulan, 3 bulan kan efek sampingnya dia nggak datang haid ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi nggak tahu nih. Terus nanti kalau kelamaan menggunakan hormon, takutnya nanti tensinya terganggu nih, jadi hipertensi teman-teman. Untuk sekarang tensinya masih bagus. Nah jadi rencana asuhan yang paling tepat itu adalah yang D, konseling penggantian jenis kontrasepsi. Jadi kita tawarkan si ibunya ini untuk coba ganti atau beralih ke kontrasepsi jenis lain, yaitu bisa MOW ataupun IUD, teman-teman. Kayak gitu. Soalnya kalau dia, apalagi kalau dia suntik ya teman-teman, itu kan resiko bisa lupa suntik, nanti ibunya hamil lagi, dah makin beresiko ya, usia udah 48 tahun, kayak gitu. Banyak tuh pasien aku dulu waktu di klinik ya, usia 48 tahun, 45 masih pakai pil KB, masih pakai suntik, ujung-ujung mereka lupa, hamil sekali datang minta diaborsi. Ya, nggak bisa ya teman-teman. Oke, jadi untuk soal ini tuh jawabannya adalah yang D teman-teman ya. Oke, kayaknya malam ini cukup segini aja soal nomor 10. Dan terkait yang bertanya tentang bimbel, tryout, dan pembelian e-book, kalian bisa langsung aja
WA ke nomor ini, teman-teman. Aku coba tinggiin ya. Jadi yang di atas itu nama YouTube aku, guys. Nanti channel live-nya, hasil live malam ini atau malam-malam kemarin tuh aku bakalan upload di YouTube aku ya. Kalian subscribe aja YouTube aku supaya nanti kalian gak ketinggalan video live-nya. Oke, untuk WA, untuk dan ibu, kalian bisa WA ke nomor ini, teman-teman. Silahkan di screenshot ke nomor ini ya. Kan rezekinya oke, siap Kak. Tunggu besok ya VT-nya, aku bikin aja di VT TikTok. Hmm. Kak udah transfer beli ebook, udah TF tapi belum dikirim. Mohon ditunggu ya kakakku ya, soalnya jam kerja admin kita dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, teman-teman. Mungkin besok pagi bakalan dikirim sama adminnya. Sabar ya, Kak. Oke, jadi teman-teman, nomor WA ini itu khusus untuk eh, chat aja ya, please jangan ditelepon. Jadi yang merasa udah WA tapi belum dibalas sama adminnya ataupun udah transfer tapi belum dikirim e-booknya itu mohon bersabar. Pasti nanti dikirim sama adminnya karena kita balas satu-satu dari yang terbawah dulu, teman-teman ya. Oke, kira-kira besok mau dibahas apa nih, teman-teman? Besok kira-kira mau dibahas soal apa lagi? Kak bimbel D4 kebidanan ada kakakku. Silahkan hubungi aja ke nomor yang tadi ya. D4 kebidanan, D3 kebidanan itu ada bimbelnya. Besok bahas soal apa lagi guys? Jangan soal PWS lagi, jangan soal kohor lagi, apalagi bidan komunitas ya, karena udah kita bahas nih. Coba ganti dong ke soal-soal yang lain biar bervariasi gitu, jangan itu-itu aja terus. Kalau bahas tentang kesehatan umum gimana? Tentang cerdik teman-teman. Soalnya itu cerdik masuk di kisi-kisi loh. PBS kan udah kayak gitu. Kalau cerdik gimana cerdik? Masuk kesehatan umum loh, guys. Cerdik, undang-undang. Boleh lah ya. Oke, tentang terkait kesehatan umum aja. Oke, jadi besok jam 7 malam kita bahas kesehatan umum ya. Di mix aja ya, teman-teman ya. Kesehatan umumnya ada 10 soal. Oke, apa tadi yang minta mau diulang ya, teman-teman? Oke, aku ulang dari soal nomor satu. Tadi mana ya? Soal nomor satunya. Oh ya, ini soal nomor satu, teman-teman. Boleh di screenshot. Bimbel profesi bidan ada nggak? Bimbelnya itu D3 dan D4, teman-teman. Tapi profesi dan D4, apa, profesi D3, D4 tuh kurang lebih sama aja, teman-teman. Oke, silakan di SS, teman-teman, di soal nomor satu. Kak Yasmin, makasih Kak, sehat-sehat ya, orang baik. Makasih Kak Yasmin, doanya sehat-sehat juga untuk Kak Yasmin ya. Nah ini soal nomor satu, ini soal nomor dua nih teman-teman. Kak, wawancara kapan? Iya nih, kapan nih kalian mau wawancara manajerial sosiokultural guys? Silahkan di screenshot soal nomor 3. Kalau udah aku lanjut ke soal nomor 4. Nah ini soal nomor 4 teman-teman. Soal asisten apoteker ada nggak Kak? Nggak ada teman-teman. eh Coba kalian cari aja ya di internet terkait soal-soal asisten apoteker. Masih kan semoga kami diberi kesempatan tahun ini. Sama-sama kayak semoga lulus teman-teman. Oke, ini soal nomor 5, soal nomor 6, silakan di screenshot. Kalau udah kita next ke soal nomor 7 ini. Soal nomor 7. Kemudian soal nomor 8 nih. Soal nomor 8.
Kak, bimbelnya berlaku berapa lama? Bimbelnya itu kalau bimbel itu 2 bulan teman-teman. Tapi kalau try out itu 1 tahun. Jadi terserah kalian mau apa. Kalau ebook berlaku seumur hidup teman-teman ya, karena nggak ada limitednya. Oke, itu soal nomor 8. Soal nomor 9 ini nih, silahkan dibaca. Nomor 9 silahkan di screenshot. Kemudian soal nomor 10 ini. Oke, cara bimbelnya gimana, Kak? Cara bimbelnya tadi udah aku cantumin ya di sini nomornya. Nah, ini silakan aja hubungi ke nomor ini, guys. Silakan di screenshot ya. Hubungi aja nomor admin tersebut. Jadi kalau ngerasa WA-nya belum dibalas ataupun transfer tapi belum dikirim e-booknya itu mohon bersabar, guys. Ya, nanti bakalan dikirim oleh adminnya kayak gitu. Karena kita balas satu-satu dari yang terbawah dulu. Bukunya ada nggak, Kak? Kita adanya e-book bentuk PDF, Kakak. Kak Aulia kerja di Ponet Rumah Sakit ya? Iya, aku di bagian Ponet. Bimbelnya bayar berapa, Kak? Kakak langsung aja hubungi ke nomor ini. Nanti bakalan dibantu jawab oleh adminnya, teman-teman. Dapatnya apa aja kalau ebook? Kalau ebook itu di dalamnya ada soal kompetensi bidan ya, kemudian itu ada manajerial, sosiokultural, wawancara, kayak gitu, teman-teman. Apa beda ebook dengan tryout? Nah, kalau ebook itu kan kayak buku biasa, cuma bentuknya itu software PDF. Sedangkan kalau tryout itu dia emang benar-benar seperti sistemnya itu CAT ya. Jadi dia ada waktunya. Kalau ebook itu ya seperti buku biasa aja, teman-teman, cuma bentuknya PDF kayak gitu. Caranya akses ebook gimana? Kakak langsung aja hubungi ke nomor WhatsApp ini nanti bakalan dibantu oleh adminnya ya. Jadi hubungi ke pembelian ebook yang resmi itu hanya di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ada masalah ya dengan ebooknya mungkin kita nggak tahu ya di saat pengetikan ada kesalahan pengetikan atau ada jawabannya yang salah, kalian bisa komplain ataupun bisa hubungi ke nomor ini nanti bakalan dibantu oleh adminnya. Jadi apa namanya? Pembelian resmi itu hanya di WhatsApp ya, teman-teman. Dan foto profilnya yang seperti foto profil di YouTube dan di TikTok aku, teman-teman. Nah, itu dia. Kalau misalnya kalian beli di sini, kalian misalnya kalau misalnya ada yang rancu nih jawabannya, kalian bisa komplain ataupun diskusi di nomor ini, teman-teman. Gitu. Nanti bakalan dibantu oleh adminnya. Sama Kak Ponek juga. Halo Kak Yun. Kak Yun dari mana nih? Kak Yuon ya. Oke teman-teman, untuk pembelian tryout, ebook, bimbel segala macam itu langsung aja ya hubungi ke nomor admin ini. Nanti bakalan dibantu oleh adminnya ya, menjelaskan atau spill-spill yang kalian mau. Dan ya kayaknya malam ini cukup sampai di sini aja ya, udah 10 soal juga kita bahas. Semoga pembahasan malam ini tuh bermanfaat buat kalian yang lagi persiapan P3K, semoga lulus semua. Semoga yang kalian dapetin soal-soalnya itu yang gampang-gampang semua teman-teman biar kalian bisa jawab benar semua nih. Dan sukses terus ya buat kalian. Aku doain kalian sukses terus, sehat-sehat selalu ya buat kalian supaya nanti ujiannya bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan tahun depan tinggal terima SKP 3K aja nih. Kayak gitu, seneng kan? Dan terima kasih banget yang udah bergabung, yang udah komen-komen, yang komentarnya ngerasa belum terbaca itu mohon maaf teman-teman. Karena laju banget nih baca apa komentarnya masuk tuh laju banget teman-teman. Jadi terima kasih yang udah ngasih gift juga terima kasih ya teman-teman. Dan jangan lupa besok malam jam 7 please jangan ada yang telat lagi kita bahas terkait kesehatan umum. Dan untuk kisi-kisinya nanti besok ya, besok itu aku upload di VT aja. Dan untuk live-nya ya, rekaman live-nya aku bakalan upload di YouTube aku. Jadi jangan lupa di subscribe YouTube aku biar kalian gak ketinggalan video-video live yang pernah kita bahas di sini biar kalian bisa ulang-ulang lagi videonya. Kayak gitu. Oke, teman-teman, kayaknya segitu aja lah ya malam hari ini. Terima kasih. Aku izin live dulu ya, teman-teman. Bye-bye.